silakan. Ada apa ya Bu ya? Alhamdulillah, ini Bu Cici, saya mau membicarakan tentang kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Oh iya Bu Rina, silakan. Apa kita bisa bicara di sini atau di mana? Bagaimana Bu? Oh, di sini saja Bu, nggak apa-apa. Sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, yaitu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Rina. Di sini kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian. Nah, saat ini kita akan melaksanakan coaching, jadi Bu Rina nanti akan saya amati. Pengamatan saya ini berdasarkan rubrik penilaian yang akan saya diskusikan. Apakah nanti Bu Rina pada kegiatan coaching Bu Rina sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Lalu bagaimana nanti coach memberikan pertanyaan terbobot? Bagaimana nanti coach merespon pertanyaan dari seorang coach? Serta jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan atau proses kreatif atau memaksimalkan potensi yang ada. Nah, sekarang Bu Rina, pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi apakah yang akan Bu Rina kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini itu tentang presence Bu, kehadiran penuh, juga mendengarkan aktif dan juga dalam menyajikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Rina. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bu Rina kembangkan secara spesifik saat observasi? Yang lebih spesifik yang saya kembangkan pada saat kegiatan observasi itu dalam hal mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu Rina. Indikator yang mana yang diinginkan oleh Bu Rina dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nanti coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Apa yang dihadapi, kemudian dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi segala permasalahan tersebut. Wah, menarik sekali ya Bu Rina. Saya sangat mendukung untuk Bu Rina bisa lebih berkembang dalam proses coaching kali ini. Baiklah Bu, demikian dulu untuk proses pra-observasi kita untuk coaching hari ini, dan silakan Bu Rina melaksanakan coaching bersama coachingnya. Terima kasih Bu, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Yani. Bu Rina, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Tapi ini Bu, saya merasa sedikit bingung dan merasa tidak mampu sekarang ini. Tuh. Tidak mampu dalam permasalahan apa Bu? Tidak apa-apa. Kita kan dalam pertemuan ini juga tujuannya untuk membahas banyak hal tentang masalah di sekolah. Kalau boleh tahu, kira-kira yang membuat Ibu merasa bingung dan merasa tidak mampu tadi apa? Bisa dijelaskan Bu? Oke, begini loh Bu Rina. Saya ini kan di sekolahan ada program dinas dari dinas pendidikan Kabupaten Jombang tentang tahfiz juz yang 30 tingkat SD. Sekolah saya sudah 2 tahun ini belum bisa mengirim anak-anak untuk munagasoh dikarenakan belum hafal juz 30 Bu Rina. Kalau menurut Bu Yeni, apa ya yang ingin dicapai setelah anak-anak hafal juz amma itu? Tentu saja saya ingin anak-anak bisa munagasoh terutama kelas 6 Bu. Kalau boleh tahu Bu, kenapa targetnya hanya kelas 6 saja? Apa tidak kelas 5 atau kelas 4? Oh iya, kan itu Bu, karena itu ada hubungannya dengan pendaftaran masuk ke SMP atau MTS. Jadi siswa yang memiliki ijazah tahfiz bisa dipakai untuk pendaftaran ke SMP ataupun MTS negeri. Nah, berhubung sekolah kami letaknya jauh dari SMP negeri, jadi harapannya hal itu bisa dipakai. Oh, berarti tujuan utamanya untuk agar bisa masuk ke SMP negeri. Karena pengaruh zonasi itu ya
ya Bu Yeni ya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi Bu? Karena dalam jangka waktu 2 tahun kan belum mampu menghafal. Kalau menurut saya melihat itu keseharian dari anak-anak Bu. Karena belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar sesuai dengan tajwid dan juga makrotnya. Jadi anak-anak ketika pembiasaan pagi membaca juz amma, saya lihat mereka baca adalah huruf Latin, bukan Arabnya, sehingga seringkali hafalannya kurang pas. Mereka juga mengandalkan hafalan yang sudah diajarkan dari bapak ibu guru saja. Oh begitu ya Bu. Jadi kendalanya itu di faktor pembiasaan. Dia lebih menghafalkan apa yang diajarkan dari guru-guru itu saja. Selain itu apa ada faktor lain? Oke, menurut saya itu kurangnya dukungan dari orang tua siswa. Hal ini terlihat setelah saya meminta beberapa anak untuk belajar mendengarkan juz amma menggunakan gawai. Mungkin mereka karena orang tuanya sibuk atau kurang percaya diri untuk mengajari putra putrinya. Jadi saya anjurkan mereka untuk meminta pada orang tuanya mendengarkan lewat YouTube agar keesokan harinya minimal dia sudah pernah mendengar ayat tersebut, sehingga harapan saya guru lebih mudah menambah hafalan mereka. Ternyata hal itu tidak dilakukan sama sekali. Waktu hafalan untuk anak-anak juga kurang dan tak ada target yang detail Bu. Oh memang Bu, kalau dalam suatu kegiatan itu ya, kalau misalkan kurang dukungan atau faktor dukungan dari orang tua, itu kadang itu apa yang diharapkan guru itu belum tentu bisa terlaksanakan. Apakah Bu Yeni memiliki gagasan yang lain untuk mengatasi hal tersebut? Oke, gagasan untuk mengatasi hal tersebut saya memiliki gagasan, yaitu program BTP seusai sholat duhur serentak dari kelas 1 sampai kelas 6 selama setengah jam. Kalau untuk dukungan dari orang tua, saya ini memberikan sosialisasi tentang manfaat besar dari kegiatan munawasah ini, diantaranya surat pendek yang sudah dihafal bisa diterapkan saat sholat 5 waktu. Banyaknya pahala yang diberikan kepada siswa dan pengajar karena untuk menuju hafal melalui proses mengulang-ulang siswa dan mengajar karena untuk menuju hafal melalui proses mengulang-ulang bacaan yang tak terhingga tergantung kemampuan masing-masing murid. Kerjasama dengan TPQ untuk program penambahan hafalan perlunya jadwal khusus yang ditargetkan untuk anak agar orang lain terutama orang tua bisa mengetahui kemajuan surat apa yang belum dan sudah dihafal, sehingga apabila suatu hari guru tersebut berhalangan hadir di sekolah, hal itu bisa dilanjutkan oleh guru yang lain. Wah, sudah bagus sekali sebenarnya Bu, langkah-langkah yang diambil Bu Yeni tadi ya, dengan menjalin kolaborasi kerjasama dengan PPI, kemudian meminta selalu dukungan orang tua. Memang dukungan orang tua itu nomor 1 Bu Yeni. Kalau kita bisa memotivasi siswa kita selain di sekolah, kemudian mendapatkan dukungan dari orang tua, insya Allah program-program itu akan berjalan dengan baik. Sudah bagus sekali Bu Yeni. Kemudian apa yang akan Bu Yeni dapatkan setelah kita melakukan percakapan, obrolan kita hari ini? Yang Bu Yeni dapatkan dari obrolan kita itu loh Bu. Alhamdulillah sekali Bu, terima kasih atas percakapan kita hari ini. Saya sangat berterima kasih pada jenengan. Ternyata selama ini saya belum menerapkan hal-hal sedetail itu, terutama mengganti penyebab dan solusinya. Sehingga untuk kedepannya insya Allah saya bisa mengirim anak-anak untuk munawasah. Kunci dari keberhasilan adalah kita harus continue, sehingga apapun yang kita cita-citakan insya Allah terkabul. Tak lupa juga kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam segala hal. Iya Bu Yeni, alhamdulillah kalau gitu. Sebenarnya Bu Yeni itu sudah ada solusi dari permasalahan Bu Yeni. Cuma Bu Yeni hanya membutuhkan keyakinan untuk mengambil langkah-langkah tersebut. Alhamdulillah kalau gitu Bu Yeni. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi Bu Yeni selain masalah ini? Ya, alhamdulillah sudah cukup Ibu. Terima kasih.
Baiklah Bu Rina, bagaimana? Apakah proses coaching tadi sudah berjalan lancar Bu Rina? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya sudah berjalan lancar. Bu Yeni dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, sebenarnya yang menjadi kunci atau poin utama dari permasalahan Bu Yeni itu apa ya Bu? Kalau menurut saya Bu, kunci permasalahan dari Bu Yeni adalah siswa-siswi, terutama yang kelas 6, belum hafal juz 30, sehingga selama 2 tahun ini belum bisa mengirim peserta didiknya atau siswanya itu untuk ujian tasmi, kemudian bisa melakukan munakosah itu. Ya, baik Bu Rina. Saya juga sependapat dengan Bu Rina tadi. Di catatan saya juga ada bahwa belum adanya target tertulis yang mendetail sehingga menyulitkan untuk pelaksanaan kontrol bagi kepala sekolah. Dan juga banyaknya siswa yang lupa hafalan setelah libur sekolah selama 2 hari. Kemudian Bu Rina, apalagi yang Bu Rina temukan? Apakah nanti sependapat dengan saya atau dengan catatan saya tadi? Yang saya temukan lagi selain permasalahan tadi itu banyak siswa yang belum lancar membaca Al-Quran. Minimnya dukungan dari orang tua terkait hafalan juz amannya. Baik, memang saya juga menemukan bahwa Bu Yeni akan membuat jadwal tertulis dan target yang harus dicapai oleh siswanya dan perlunya berkolaborasi dengan berbagai pihak. Oh iya Bu, benar sekali. Bu Yeni juga tadi sudah merencanakan untuk berkolaborasi dengan TPD yang bertujuan agar saling membantu dalam kegiatan hafalan sehingga suasana dan peserta didiknya itu bisa lebih kondusif dalam melakukan hafalan. Baiklah Bu Rina, saya sudah menangkap permasalahan dari Bu Yeni. Kemudian Bu Rina dan Bu Rina juga sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, saya tanyakan lagi, apa saja yang sudah dilakukan selama proses coaching tadi tentang masalahnya, apa kemudian solusinya dan bagaimana? Sebenarnya dalam proses coaching tadi itu apakah sudah ada alurnya Bu Rina? Iya Bu, untuk alur dalam proses coaching saya tadi sudah menggunakan alur percakapan, alur cerita. Kemudian saya dan Bu Yeni juga sudah berhasil melakukan coaching dengan intinya itu sama-sama fokus antara coach dengan ujinya, yaitu Bu Yeni tadi juga sudah present, kehadiran penuh, dan juga sudah tampak pada saat saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu Yeni juga sudah memberikan imbal balik atau sudah ada imbal balik antara saya dan Bu Yeni yang sudah berimbang, sudah sangat baik. Jadi sudah ada proses berimbang ya Bu? Iya betul. Ada imbal balik juga antara Bu Rina dan juga Bu Yeni tadi. Iya Bu, jadi saya dan Bu Yeni tadi seperti sudah ada chemistry gitu Bu, sehingga Bu Yeni tadi itu bisa bercerita dengan leluasa tentang permasalahannya, pengalamannya, tentang solusi yang harus diambil. Bu Yeni juga tadi sudah berusaha memperbaiki terkait masalah-masalah yang dihadapi dengan solusi-solusi yang ditemukan tadi. Terima kasih banyak ya Bu atas proses coaching yang sudah Bu Rina lakukan dengan Bu Yeni tadi dan sesuai dengan alur kita. Bu Rina juga sudah berhasil menerapkan proses coaching yang membuat Bu Yeni merasa nyaman sehingga Bu Yeni bisa bercerita dengan leluasa yang akhirnya dapat menemukan solusi permasalahannya, dan juga Bu Rina sudah hadir secara penuh dengan kegiatan coaching. Dilihat dari kontak mata tadi, ekspresi Bu Rina dalam mendengarkan dan Bu Yeni juga nyaman, serta pertanyaan berbobot yang telah Bu Rina sampaikan itu semua sudah memenuhi kriteria dari coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Rina. Nah, sekarang Bu Rina, saya mau bertanya lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rina kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching tadi itu
kehadiran penuh present itu Bu. Dan juga dalam mengolah pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing, intinya memunculkan puji saya agar bisa berpikir kritis seperti itu Bu, yang ingin saya sampaikan. Saya setuju sekali dengan Bu Rina. Memang dalam prosesnya Bu Rina sudah present atau kehadiran penuh, dan alhamdulillah Bu Rina kita sudah melakukan proses itu dengan baik. Kalau dilihat dari skala Bu Rina sudah pada posisi mendekati angka 10 Bu dalam proses coaching dengan Bu Yeni tadi. Wah, terima kasih banyak loh Bu Cici. Ya, sama-sama Bu Rina. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik dan semakin berkembang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.